Di samping itu para jemaah sekalian, hari Arafah bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka ini adalah momen yang sangat penting. Sampai kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah sama dengan wukuf di Arafah. Meskipun misalnya ada sebagian jamaah haji yang mungkin sudah berbulan-bulan di Saudi Arabia sana, tapi kalau tanggal 9 Dzulhijjah dia tidak sampai di Arafah untuk wukuf, maka hajinya dipastikan tidak akan sah. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala pun pernah berfirman, wa syahidun wa masyhud. Kata Abu Hurairah di dalam penjelasan tentang ayat ini, bahwa yang dimaksud syahid itu adalah hari Jumat, sementara masyhud adalah hari Arafah. Dan ini semakin menambah keistimewaan daripada hari Arafah. Bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, sangat dianjurkan saat tanggal 9 Dzulhijjah kita dianjurkan untuk melaksanakan shaum Arafah. Shaum yang kata Rasulullah SAW, meskipun itu hanya sehari, tapi dapat menjadi kafarat terhadap dosa-dosa selama 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dan tentu saja yang dimaksud adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syariat ini, syariat shaum Arafah ini ditekankan, dianjurkannya bagi yang tidak haji. Sementara jamaah yang sedang haji, artinya mereka sedang wukuf di Arafah, justru tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Dan hikmahnya adalah agar mereka secara fisik kuat untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Khairul du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini kita mengajak tanggal 9 Dzulhijjah untuk kita melaksanakan shaum Arafah. Adik-adik yang di atas, mohon ketenangan dan ketertibannya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping di 10 awal terdapat hari Arafah, pun juga terdapat hari yang paling mulia, hari yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Yaumun Nahri, yaitu hari Nahar, hari tanggal 10 Dzulhijjah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala Yaumun Nahri tsumma Yaumul Qarri. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah Yaumun Nahri. Yaumun Nahri itu adalah hari raya Idul Adha. Kemudian apalagi tsumma Yaumul Qarri, kemudian Yaumul Qarri, hari Qarri, dan itu adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, kalau dikaitkan dengan jamaah haji, maka mayoritas pelaksanaan aktivitas haji itu berada di tanggal 10 Dzulhijjah. Di sana ada wukuf di Masy'aril Haram, ada lempar jumroh Aqabah, ada tahallul, ada menyembelih haji, ada tawaf ifadah, ada sa'i. Yang utama adalah hal tersebut dilakukan, terutama tawaf ifadah dan sa'i itu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun demikian di dalam 10 Dzulhijjah tersebut kita juga disyariatkan untuk menegakkan beberapa syiar agama yang sangat mulia, sangat istimewa, sangat agung. Di antaranya adalah salatul Id, salat Id. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka salatlah, li rabbik, fasholli li rabbik, salatlah karena Tuhan. Ini tentu yang dimaksud adalah salat Id. Para jemaah sekalian, karena itu bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan salat itu bahkan wajib.
Meskipun mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa ada yang mengatakan wajib? Karena hukum asal perintah fasal itu adalah fi'il amar yang menunjukkan wajib. Begitu pula Rasulullah SAW selalu melazimkan untuk melaksanakan sholat Id. Begitu pula para khulafaur rasyidun. Bahkan kemudian wanita-wanita yang sedang haid sekalipun dianjurkan untuk turut serta menghadirinya, meskipun tentu saja mereka tidak melaksanakan sholat. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kemudian kita juga pernah mendapatkan penjelasan kalau sekiranya sholat Id itu terjadi pada hari Jumat, kalau Idul Adha atau Idul Fitri itu terjadi pada hari Jumat, maka yang sudah melaksanakan sholat Id maka gugur kewajiban baginya untuk sholat Jumat. Logikanya sesuatu yang bisa menggugurkan satu kewajiban adalah sesuatu yang wajib pula. Ini menurut sebagian ulama. Tapi intinya terlepas dari adanya ikhtilaf tersebut, yang jelas ini adalah salah satu syiar yang besar yang tentu saja kita akan menegakkannya, melaksanakannya dengan adab-adabnya. Kita ajak serta istri dan anak-anak kita untuk hadir ke tempat pelaksanaan sholat Id dengan tentu memenuhi etika-etikanya. Misalnya kita sarankan istri kita perintahkan istri kita untuk berpakaian yang syar'i, yang menutup aurat, tidak ketat, tidak tipis. Dan juga kita perintahkan istri kita, anak-anak perempuan kita ketika keluar rumah, termasuk ketika sholat Id, janganlah mereka memakai parfum wanginya. Parfumnya seorang wanita itu adalah ketika di rumah bersama suaminya. Ketika ada seorang wanita memakai parfum, memakai wangian, kemudian berjalan di hadapan laki-laki lain, maka kata Rasulullah itu adalah sama dengan zania, sama dengan zina. Zina itu bermacam-macam. Ada zina yang besar, zina kemauan, tapi ada juga jenis-jenis zina yang lain. Nah, dalam rangka menegakkan sholat ini, yang seperti ini juga perlu kita sampaikan kepada istri dan anak-anak perempuan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun tentu saja ada adab-adab yang lain. Setelah itu para jamaah sekalian, ada juga syiar agama yang lain juga yang kita diperintahkan untuk menegakkan. Selain kita melaksanakan sholat Id, kita juga setelah itu disunnahkan atau diperintahkan untuk melaksanakan udhiyah, melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis diterangkan bahwa amalan yang paling mulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul nahri itu tidak lain adalah menyembelih hewan kurban. Adik-adik yang di atas, amalan yang paling istimewa, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul nahri dalam satu hadis itu adalah ihraqud dam, menumpahkan darah dalam pemberian berkorban. Itulah salah satu di antara fadilah dan keutamaan daripada korban. Dan di dalam satu hadis juga terangkan bahwa pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang berkorban itu tidaklah dihitung dari setiap ekornya, tidak, atau berapa kilo yang tadi, per setiap helai dari bulu-bulu yang ada pada hewan ternak yang kita sembelih. Bikul sya'ratin hasan au kama qala, setiap helai daripada bulu-bulu binatang itu menghadirkan kebaikan. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Minhajul Muslimnya pernah menjelaskan bahwa hikmah, di antara hikmah dilaksanakannya korban itu, di antaranya kata beliau adalah pertama, dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu pula beliau juga katakan ini adalah termasuk bagian daripada bentuk menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Begitu pula ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, bagi kita semuanya yang Allah lapangkan rezeki, yang belum mendaftar di kepanikan atau belum berencana, maka mari kita tegakkan syiar ini. Karena bahkan di antara ulama ada yang mengatakan, meskipun ini sekali lagi khilafnya, tapi ada di antara ulama mengatakan bahwa memotong atau menyembelih kurban bagi yang memiliki kemampuan itu adalah satu keharusan, satu kewajiban. Karena di dalam satu riwayat juga diterangkan, siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat pelaksanaan sholat id kami. Ini tentu adalah bahasa yang bukan berarti larangan, tapi menunjukkan betapa berkorban itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Bahkan kata para ulama, berkorban tetaplah lebih utama dibandingkan misalnya uang yang mestinya diberikan hewan korban itu diberikan sembako atau dibagi duit misalnya. Tetap lebih utama berkorban daripada hal yang demikian, karena korban itu bukan soal menyembelih hewan, tapi ini adalah bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku lakum maratan tsani ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, pada khutbah yang pertama selain ajakan untuk meningkatkan iman, amal soleh dan untuk selalu bertakwa pada Allah, khatib juga menjelaskan betapa istimewanya hari-hari di mana kita saat ini berada. Dan tentu hari-hari ini baru benar-benar akan istimewa dan membawa keistimewaan, kemuliaan kepada kita manakala kita makmurkan dengan berbagai macam amal soleh. Karena itulah yang diisyaratkan oleh hadis Nabi yang tadi khatib sampaikan. Para jemaah sekalian, selain daripada apa yang khatib sampaikan di awal tadi, maka di antara juga yang sangat dianjurkan dalam rangka memakmurkan, mengisi 10 awal Dzulhijjah ini, maka kita juga dianjurkan untuk memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah, Rasulullah mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah oleh kalian tahlil, takbir dan tahmid. Maka kita di hari-hari saat ini kita perbanyak, saat berjalan, saat pulang, saat berangkat ke masjid atau pulang dari masjid atau pergi bekerja dan beraktivitas, hendaknya kita sempatkan diri untuk juga bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dan takbir-takbir yang semisalnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk laki-laki bahkan dijaharkan. Bahkan kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa takbir kalau kaitannya dengan Idul Adha itu adalah dimulai dari fajar atau subuh hari Arafah sampai kemudian hari terakhir hari Tasyrik. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini memberikan faedah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa sekali lagi mengisi 10 awal ini dengan berbagai macam amal soleh, sehingga kemudian kita mendapatkan kebaikan dan kemuliaan hari-hari yang sangat istimewa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mal kafu mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma ahdi ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ij'al Indonesia kama fi qaulika baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allahumma ij'al Jakarta asimata khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.